kita lagi bareng sama Mas Ori lagi, teman-teman semuanya. Sebentar lagi beliau akan melangsungkan pernikahan yang pertama gitu ya. Iya. Yang pertama ya, yang terakhir. Yang pertama dan yang terakhir ya Mas Ori ya. Oke. Baik, gimana kabarnya Mas Ori? Sehat ya? Alhamdulillah, pangestunya Mas. Iya, luar biasa ya Mas Ori ya. Oke, dengar-dengar mau resign dari kerjaan gitu. Oh, gimana Mas cara memutuskan resign apa enggak ya? Biasanya kan ada dilema gitu ya. Terlebih kita membangun karirnya pertama dari situ gitu. Aku pengen di-share dulu gitu pengalamannya untuk memutuskan resign gitu. Jadi sih awalnya sih kalau misalnya secara kerjaan sih emang sangat luar biasa Mas ya. Saya dapat banyak pengalaman di pekerjaan saya saat ini yang habis ini mau saya resign gitu. Itu luar biasa, banyak sekali pengalaman-pengalaman, terus relasi itu banyak sekali, dan saya bersyukur pernah ada di bagian di instansi tersebut. Nah, awalnya sih memutuskan waktu itu karena banyak teman-teman ya, setelah COVID itu kan banyak yang belum ada lapangan pekerjaan yang bisa menampung teman-teman gitu. Akhirnya saya coba untuk diskusi sama teman-teman, apa sih potensi teman-teman, lalu kita coba untuk gali bareng-bareng apa yang bisa kita karyakan bareng-bareng untuk kolaborasi. Akhirnya 2022 ya 2022 Januari lah, pas ulang tahun saya itu saya putuskan untuk buat PT gitu yang bergerak di konstruksi sama pengadaan gitu. Ya, alhamdulillah sekarang ada 11 teman yang udah ikut untuk bergabung. Jadi saya berpikirnya kayaknya butuh tantangan baru sih sebetulnya itu. Karena ngelihat dinamikanya kayaknya ini seru nih habis ini gitu kan. Paling tidak ayo kita coba melatih diri gimana cara kita untuk membuat satu skema. Saya ingin menularkan lah atau mengaplikasikan ide-ide dari apa yang saya pahamin dalam dunia pekerjaan. Awalnya di situ sih Mas. Nah, itu ya Mas Ori ya. Jadi tentu ada dilema gitu ya. Cuman kan bagaimanapun udah ditimbang-timbang gitu. Kayaknya kita juga butuh merdeka soal waktu dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin jadi pertimbangan tersendiri gitu ya. Oke, Mas Ori, selanjutnya aku pengen ngobrol soal perjalanan menuju aku gitu ya. Nah, kalau Mas Ori kan sering mengatakan oneness gitu ya. Tantangannya apa sih Mas Ori? Ya sebetulnya sih hal yang paling saya rasakan sangat bersyukur dalam hidup saya itu ya tidak kecuali adalah menemukan diri kita, nggak ada lagi. Karena kebanyakan kita itu terjebak pada suatu hal yang fana ya, atau istilahnya fata morgana lah. Kita sering menganggap bahwa kita mengklaim bahwa diri kita seperti apa yang dikatakan orang lain. Itu menjadi problem. Nah, waktu itu sih perjalanan lewat karena sering bermeditasi ya Mas, akhirnya saya merasakan bahwa kok ada yang aneh ya dalam diri saya ini. Kenapa kok saya sering sakit hati misalnya, atau saya sering nggak enak ketika ada orang yang menghujat saya gitu. Terus kenapa kok saya terlalu bangga ya dengan apa perkataan orang lain. Ini apa sih sebetulnya, dan siapakah itu yang memberikan citra itu gitu. Nah, akhirnya saya coba amati, oh ternyata ini pikiran. Makanya dulu itu saya mungkin di awal mungkin banyak teman-teman yang kebingungan dengan bahasa saya tentang kesadaran. Nah, sekarang kan ada banyak teman-teman tuh yang mulai mengungkap itu, seperti Mas Abu, Kohen itu kan banyak sering ngobrol soal kesadaran. Jadi awal sih ngerasa aneh Mas ya, kita ngerasa asing lah, karena wilayah ke dalam diri itu adalah wilayah yang menurut saya adalah wilayah gelap, dan tidak semua orang berani untuk masuk itu. Karena hal yang paling utama membuat seseorang tidak berani masuk ke wilayah itu adalah hilangnya eksistensi. Apakah kita siap gitu? Kita bukan menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu yang kadang berat tuh. Karena problem yang selama ini saya coba untuk amati dari beberapa teman-teman gitu, lingkungan saya, kebanyakan kita semua krisis eksistensi. Dan ada beberapa hal lah yang membuat saya pun juga ada ketakutan di waktu itu. Ketika awal bareng Mas Hendra itu, wah, nama saya kan langsung naik tuh. Itu jadi menakutkan buat saya itu Mas Hendra. Jadi gimana nih, hal yang paling saya takutkan, saya nggak mau istilahnya teman-teman melihat saya lebih dari sosok sebuah manusia, karena saya masih menjadi manusia dan paling tidak saya masih punya banyak kesalahan. Jadi citra-citra yang dipandang teman-teman itu saya takutkan
nanti teman-teman kecewa tentang saya gitu, karena saya pun masih banyak kesalahan gitu. Nah itu yang utama yang saya takutkan. Jadi eksistensi itu menjadi satu hal yang paling menakutkan buat saya di waktu itu tuh, Mas. Gawatnya itu sebenarnya karena kita waktu itu ngobrol soal penanganan santet ya kalau nggak salah ya. Dan sampai detik ini tuh orang masih banyak ngejar admin itu gara-gara pengen ditolong Mas Hori gara-gara kena santet kan itu. Padahal saya ingin membawa teman-teman itu lebih jauh daripada itu gitu. Jadi ketakutan yang paling kronis dalam hidup kita itu bukan santet, bukan di luar diri, tapi pikiran kita, mental kita. Makanya saya sering bilang tuh, ketika kita misalnya hanya digigit nyamuk gitu, terus habis itu kita ke orang pinter lah, yang dikatakan orang pinter, wah ini bahaya ini karena santet ini. Kita mengakuin itu tuh, kita mengasumsi pemahaman itu akan menjadi malapetaka bagi metabolisme tubuh kita, karena pikiran itu pasti akan ngeracau. Nah di situ saya kan sebetulnya pengen ngeloncatin ke situ tuh, cuma ya mungkin ya memang rananya mungkin di waktu itu mungkin masih berkulit di situ gitu. Jadi menurut saya sih ya nggak masalah gitu. Bagaimana cara Mas Ori melewati pada saat dulu masih sering marah ya, masih sering ke-trigger ya ketika ada sesuatu itu kan reaktif. Mau nggak mau karena ada eksistensi aku atau ego atau pikiran, kita mengidentikan diri kita dengan pikiran gitu. Nah, caranya Mas Ori melewati fase itu bagaimana gitu? Ya itu lumayan berat, Mas. Seperti dulu pernah saya ceritakan tuh ke teman-teman ya. Awal itu saya ngerasain tuh, misalnya tuh waktu itu kan saya lagi berjalan ketemu seseorang. Ketika saya mau sedekah aja, pikiran udah langsung recok, udah sedekah aja gitu. Nanti kamu akan diberikan lebih sama Allah gitu. Yang satu lagi pikiran ngoceh lagi, uangmu tinggal segitu. Nanti kalau kamu pulang nggak bisa makan gimana gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya berikan tuh. Akhirnya waktu pulang nggak ada makanan, pikiran itu akan bermanuver lagi tuh. Udah saya kasih tahu kan, mending kamu bawa pulang. Ini sekarang kamu nggak bisa makan gitu. Di fenomena kedua pun mengalami hal yang sama. Saya tidak mengikuti pikiran yang baik. Udahlah saya simpen, nanti saya nggak bisa makan. Tapi waktu di rumah saya nangis itu karena pikiran yang satu bermanuver, kamu nggak kasihan sama ibu itu. Gitu. Ibu itu nggak makan berapa hari, anaknya masih kecil dan sebagainya. Wah itu luar biasa gejolak itu. Akhirnya saya sampai ngobrol sama guru saya kan waktu itu, Pak, ini gimana? Kok saya jadi dua gitu? Beliau pun nggak menjelaskan secara runtut. Beliau cuma bilang gini aja, Mas Ori harusnya bersyukur bisa jadi saksi diri Mas Ori gitu, kata beliau. Lu maksudnya diri yang mana? Kan saya jadi dua, Pak. Keduanya bukan dirimu. Dirimu adalah pengamat dari itu. Wah itu saya muter otak lumayan tuh. Kok diri saya ada 3 pengamat yang mana kan itu lumayan tuh, Mas. Saya ngalamin itu sekitar 3 bulan. Saya pikir hanya 2 tapi jadi 3 sekarang gitu ya. Jadi kan yang satu ngomong baik, yang satu ngomong buruk tuh. Tapi kan ada satu sosok tuh yang mengamatin keduanya tuh. Nah itulah diri kita yang sejati tuh. Nah pada fase memahami itulah yang cukup butuh effort luar biasa ya. Jadi ketika mau ngapa-ngapain coba dirasakan dulu pikirannya, apakah pikirannya mengajak kita untuk berbuat atau memang itu murni dalam kesadaran kita. Jadi waktu itu guru saya pun bilang, waktu itu Pak Made itu bilang gini, apapun yang Mas Ori lakukan ketika itu tidak dikendalikan oleh pikiran, saya pastikan itu tidak akan melenceng dari blueprint Mas Ori gitu. Di situ apapun yang dilakukan asal kemudian tidak dikendalikan oleh pikiran, itu tidak akan melenceng, pasti akan presisi dengan blueprint kita. Rancangan agung semesta terhadap diri si Ori itu tadi. Jadi sempat teman-teman tanya tentang blueprintnya. Blueprint setiap makhluk itu tidak berbeda, Mas, sama semua. Yaitu blueprintnya adalah tidak ada satupun makhluk yang aku ciptakan bukan untuk beribadah kepadaku. Cuman itu. Jadi segala apapun ya, karena kita identik ibadah itu hanya ritual, misalnya sholat atau pergi ke tempat ibadah gitu. Itu kita sekup kecil ibadah itu cuman itu aja gitu. Kita tidak memahami bahwa menggali potensi itu ibadah, belajar itu ibadah, bersilaturahmi itu ibadah, kan gitu. Karena kita sekup kita kecil sekarang itu ibadah ya hanya cuman sebatas ke tempat suci gitu. Nah itu yang menjadi turun maknanya gitu. Ya itu sih, Mas. Tanda-tandanya apa sih Mas Ori ketika kemudian kita itu sebenarnya sudah dipanggil untuk kembali pulang ke rumah kesadaran, rumah sejati kita gitu, diri yang sejati gitu, atau kemudian
ya keberadaan kita yang sesungguhnya itu tadi tanda-tandanya apa sih? Kita udah dipanggil tapi nggak paham-paham gitu tuh apa? Jadi yang menarik itu Mas. Jadi saya mau memahaminya itu gini, bahwa Allah itu maha ingin dicari. Nah itu yang menarik tuh. Jadi makanya saya sering bilang ke teman-teman bahwa problem permasalahan hidup seseorang apapun itu dan siapapun itu yang menerimanya, itu bonusnya besar, yaitu adalah memahami kesadaran yang lebih agung. Jadi konsekuensi dari kita mengalami penderitaan itu adalah memahami diri sejati kita. Jadi sebetulnya penderitaan-penderitaan itu dibuat memang untuk menguji kesadaran kita. Jadi misalnya gini nih, sering kita bicara tentang bencana gitu. Bencana itu punya dua pilihan bagi kita semua tuh. Satu, kita masuk ke jerumus dalam ketidaksadaran, atau kita memahami kesadaran yang lebih agung. Ketika kita kehilangan keluarga, ketika kehilangan hal apapun yang kita anggap itu sebagai milik kita, kalau kita melekat pada itu, kesadaran kita turun tuh. Tapi ketika kita memahami, oh ternyata segala sesuatu apapun yang kita miliki itu hanya titipan, naik tuh. Makanya peran penderitaan atau peran apa bahasanya iblis itu sangat penting dalam hidup kita, karena menggoda iblis itu sama dengan jembatan kita untuk naik kesadaran ketika kita mampu aja gitu. Jadi penderitaan adalah panggilan agar kita cepat pulang gitu ya. Iya. Jadi makanya saya sering bilang ke teman-teman, apapun dalam hidup ini itu sebetulnya semua ujian. Nggak ada yang nggak. Kita banyak uang ujian, kita nggak ada uang ujian. Kita naik pangkat ujian, nggak punya pangkat pun ujian. Nggak ada yang nggak ujian. Misalnya kita terlalu gembira pun ujian. Makanya kan sering dikatakan bahwa kalau misalnya kita senang, jangan berlebihan. Ketika kita susah ya jangan berlebihan, pasti semua itu berlalu kan gitu. Nah, posisi netral itulah, atau posisi apa ya orang bilang nol itulah gitulah. Itu sebetulnya bukan posisi di titik tengah, tapi menyelingkupi kanan dan kiri. Saya sering bilang ke teman-teman bahwa netral itu bukan berpihak ke kanan atau ke kiri. Netral itu kanan dan kiri itu menjadi satu, singular. Jadi dia tidak akan mengklaim bahwa kamu salah, kamu benar, tapi ini ada pemahaman yang lebih benar gitu. Karena ini subjektif dari saya Mas ya. Manusia itu hanya berjalan dari pembenaran baru ke pembenaran baru. Terus seperti itu. Nggak ada berhentinya selama dia masih hidup. Namun ketika seorang manusia itu memahami bahwa saya yang paling benar, hati-hati, itu jebakan. Makanya disitulah saya memahami bahwa esensi hakikat manusia itu adalah makhluk pembelajar. Ketika dia berhenti belajar, berarti berhenti dirinya menjadi manusia. Gitu. Lawan dari benar adalah benar yang lain. Iya gitu. Iya. Oke, terus Mas Hori, kan yang membuat kita sering ke-trigger itu membuat kita marah lah ketika kemudian kita dikecewakan gitu. Lagi-lagi ini kan kerjaan pikiran gitu ya. Atau kemudian kita khawatir tentang masa depan gitu, menyesal tentang masa lalu, itu lagi-lagi adalah pikiran. Nah, tips dan triknya buat sahabat semua yang biar bisa stay of awareness gitu ya, biar dia bisa stay di kesadaran dalam kondisi netral, bahkan kesedihan pun bisa dirayakan gitu, kira-kira apa tips dari Mas Hori? Saya dulu pernah ditanya sama teman hal yang sama Mas. Jadi gini, saya bilang ke beliau, tidak mungkin seseorang itu bisa mengikuti atau hanya boleh ikut dengan pikiran yang baik. Impossible. Pikiran baik itu muncul, pasti dia akan berpikir buruk dulu, baru dia akan memahami bahwa pikiran itu baik, kan gitu. Jadi pikiran itu tidak untuk dilawan. Selama kamu melawan pikiran itu akan bermanuver terus. Satu-satunya cara untuk bagaimana kita tidak terjebak atau terlepas dari pikiran, itu satu-satunya cara cuma mengamati. Dan menjadi pengamat itu ya lumayan berlatihnya. Karena kebanyakan kita itu tidak bisa membedakan antara mengamati sama menilai. Kebanyakan kita lebih banyak itu menilai ketika suruh mengamatin. Saya sering kasih contoh, misalnya ketika saya minta teman-teman coba amatin mobil itu mobil Fortuner gitu lewat. Teman-teman langsung berpikiran, apa yang kamu dapat dari pengamatan itu? Seseorang pengamat dia hanya bercerita itu mobil Fortuner, titik. Ngamati aja. Ngamatin. Tapi kalau orang menilai itu, wah itu Fortuner masih mahal tuh, itu pasti dapat dari sini ini. Orangnya pasti gini. Nah itu sudah menilai. Nah gitu. Jadi kebanyakan kita tidak mampu belajar memahami lebih dalam itu karena memori kita sebelumnya tuh. Jadi
Saya pernah bilang ke teman-teman bahwa segala apapun situasi itu dia pasti punya citra, dia pasti menghantarkan vibrasi, yang vibrasi itu adalah menceritakan kondisi. Kebanyakan kita gagal karena kita sudah menilai duluan daripada memahaminya. Kalau kita pahamin, kita hening, situasi itu menceritakan dirinya. Misalnya ada mobil nih lewat, kita amatin aja gitu, maka mobil ini akan bercerita tuh di mana dia dibuat, bagaimana kondisi fisik seorang tersebut. Itu mampu sebetulnya, cuman karena kita terbatas aja gitu sekarang gitu, menutup, menghijab diri lah. Oke. Mas Ori, ini kebetulan Ustadz Cohen itu gabung join bersama kita kan. Nah, beliau itu kemarin tuh bilang ke aku gitu, salah satu faktor yang membuat dia mengalami spiritual awakening itu ketika nonton Mas Ori di Ngaji Roso gitu. Bisa aja Cohen. Apa tuh komen Mas Ori tentang teman-teman yang masih muda-muda terus kemudian bergerak menjadi praktisi kesadaran, ada Kang Abu, ada Cohen, ada teman-teman yang lain masih muda-muda gitu ya, dan itu tuh menjadi menginspirasi banget teman-teman untuk bertumbuh gitu ya secara kesadaran. Apa yang ingin disampaikan Mas Ori gitu? Ya, jadi saya ingin bercerita sedikit ke teman-teman ya, bahwa tujuan hidup kita itu bukan di poin material ya. Jadi kebanyakan kita itu menganggap bahwa spiritual itu adalah salah satu opsi atau jalan untuk kita biar kita mencapai keinginan kita, kesuksesan lah. Ya. Nah, kita terjebak di situ. Oke. Bahwa menurut saya secara subjektif ya Mas, mungkin teman-teman mau sepakat atau nggak sepakat, itu saya kembalikan ke teman-teman bahwa tidak lebih bahwa tujuan manusia itu sebetulnya mau diakui apa enggak, bahwa kita adalah makhluk spiritual sebetulnya. Oke. Jadi memahami spiritual itu bukan satu pencapaian finishing. Memahami spiritual itu adalah landasan awal untuk kita hidup. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, tidak ada puncak dalam spiritual. Tidak ada puncak. Tidak ada puncak, karena spiritual menjaga kesadaran itu adalah upaya, bukan pencapaian. Sering kita bilang, gimana sih Mas cara ketika kita sampai pada kesadaran tertinggi? Kesadaran tertinggi itu nggak ada menurut saya. Yang ada itu adalah bagaimana kita mengupayakan kesadaran kita tetap pada steady state, status seimbang. Jadi saya berharap bahwa teman-teman kita akan kita akan sekarang itu mengalami satu dinamika yang cukup luar biasa dalam hidup kita. Kompleksitas permasalahan kita semakin kompleks. Jadi saya rasa bahwa ini adalah kesempatan besar untuk orang mengalami pencerahan. Dan saya garis bawahi bahwa pencerahan itu bukan puncak, pencerahan itu awal dari perjalanan hidup kita. Jadi bagaimana teman-teman menjaga posisi kesadaran itu untuk terus mengingat hingga teman-teman memahami bahwa peran teman-teman itu cukup besar. Tidak mungkin dunia ini diciptakan kalau nggak karena manusia. Iya. Apa sih Mas urgensi dari menghilangkan aku yang berbasis ego, pikiran itu, urgensinya itu sambil ngopi. Urgensinya itu kira-kira apa gitu ya, dan bagaimana cara Mas Ori ngelatih supaya aku yang kecil itu benar-benar bisa direduksi atau di minimal ya di delete gitu kalau bisa gitu ya, dan apa yang akan bisa kita alami sebagai makhluk spiritual jika kemudian kita bisa melakukan tugas itu untuk menghilangkan aku itu tadi gitu. Ya, jadi menariknya gini Mas, sering kita mendengar bahwa ego itu harus dihilangkan. Keakuan itu harus dihilangkan. Dalam posisi yang ini dari pemahaman saya Mas ya, bahwa ego dan pikiran itu anugerah. Ketika manusia menghilangkan ego dan pikirannya, dia sudah tidak lagi menjadi manusia. Karena secara fitrah kita bukan malaikat. Terus? Jadi ego dan pikiran itu sebagai peralatan, sebagai fasilitas. Mungkin di awal kita harus melepas itu tuh untuk kita memahami, oh ini ego, oh ini pikiran. Hingga akhirnya kita memahami bahwa ego dan pikiran ini alat transportasi. Seseorang tidak akan mungkin sampai pada satu titik kesadaran untuk bertumbuh
tanpa menggunakan ego. Ego itu kendaraan, bukan untuk dihilangkan. Iya. Pikiran pun sama. Bagaimana seorang bisa memahami suatu realita tanpa pikiran? Bener ya. Pikiran itu tugasnya adalah mencoba memetakan realita. Pemahaman itu muncul karena akal, bukan karena pikiran. Jadi menurut saya, di mana posisi keakuan kita hilang, itu adalah ketika berhadapan dengannya. Maka jelas bahwa tidak ada satupun kecuali aku. Aku besar ya. Disitulah eksistensi kita hilang. Nah, dalam ranah polar kehidupan kita, aku kita itu pinjam, bukan dihilangkan. Kalau aku kita dihilangkan, kita nggak akan bisa berdialog, Mas Hendra. Iya. Kita nggak akan bisa. Jadi makanya saya sering bilang bahwa orang berspiritual itu bukan mengasingkan diri dari dunia, tapi dia menghidupi dunia ini. Jadi jangan salah ketika kita berspiritual terus, udah saya nggak butuh duit, udah saya nggak butuh kerja gitu, saya diem diri gitu. Apa artinya? Makanya saya sering bilang, kalau bercumbu dengannya sendirian itu mudah. Yang paling susah itu adalah ketika kita bercumbu dengannya bersama dengan seluruh makhluknya. Itu yang susah. Karena kita harus dituntut untuk mencintai seluruh makhluknya seperti kita mencintainya. Jadi dalam posisi tertentu mungkin awal kita akan kehilangan keakuan kita. Pada posisi tertentu ketika kita balik ke dunia polar, maka kita pinjam aku itu sebagai aku lokal. Oke. Nah, dialektika batin yang seperti apa sih yang dialami Mas Ory ketika kemudian dulu masih gampang ke-trigger, masih kecewa lah, masih marah, terus kemudian bisa mengalami sebuah transformasi karena mengalami stay di kesadaran, kita dituntut untuk kemudian ya mencintai siapapun gitu, karena kita terhubung satu sama lainnya gitu. Kamu adalah aku yang lain gitu, aku adalah kamu yang lain gitu. Itu dialektika batinnya seperti apa gitu, caranya melewati fase-fase yang dulunya masih yang mungkin quote and quote dolim atau apa gitu ya. Ya kan sampai sekarang pun masih, Mas. Jadi istilahnya kan gini nih, itu menarik tuh, Mas. Jadi di posisi tertentu itu saya pernah di posisi yang benar-benar hambar hidup ini tuh. Jadi saya ngerasa bahwa senang susah itu sudah nggak ada arti di batin saya tuh. Kok hambar ya? Teman-teman saya bercanda, saya nggak tahu bercandanya lucunya di mana. Ketika teman-teman susah, susahnya di mana gitu. Nah di situ menariknya itu waktu itu saya juga udah berdoa gini, ya Allah, kayaknya dunia ini sudah nggak menarik lagi buat saya gitu. Sempat begitu, Mas? Sempat. Jadi kalau misalnya saya dipanggil sekarang pun saya siap gitu, karena udah nggak ada daya tarik. Tapi ketika itu ya ada beberapa fenomena tertentu lah yang mungkin saya juga nggak bisa ceritakan di situ tuh. Nah, ketika di fase-fase seperti ini ya, kan kesadaran itu kan memahamin ya. Kebanyakan kita sadar itu butuh waktu 1 jam, 1 hari, 1 bulan, baru gini. Aduh lapo yo aku mbien koyo ngono kan gitu. Aduh ngapain saya seperti itu tuh. Kan itu kan terus berulang ya. Jadi mulailah di situ memahamin ya. Ketika misalnya gini, contoh yang paling sederhana. Ketika saya dikatain, wah Mas Ory anjing kamu gitu, pikiran itu pasti dia akan mencitrakan itu dulu. Kurang ajar, orang baru kenal kok ngatain kamu anjing. Kan gitu tuh. Ketika itu kita akuin, iya ya kurang ajar ya gitu, pasti kita marah. Kan gitu. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, ketika pikiran itu muncul, terus coba tarik nafas dalam tuh, pegang perutnya tuh, pikiran berhenti, Anda nggak akan marah. Coba deh. Kita marah ketika kita bereaksi terhadap pikiran, atau kita menolak ya ketika itu dikatakan, nggak orang itu nggak tahu, kasihan, jangan marah. Oh ya jangan marah. Gitu. Bener kita meredam itu tuh. Waktu pulang pikiran bermanuver lagi tuh, seret. Cak no mau kepuk aja kan gitu. Harusnya tadi kamu pukul, ngapain gitu kan? Kurang ajar dia kan gitu. Kita gemuruh lagi tuh di batin kita tuh. Nah itu saya bilang bahwa ketika pikiran muncul, jangan reaktif sedikit pun, menolak ataupun mengiyakan. Nah, itu ya memang gampang-gampang susah, Mas. Saya pun masih sering terjebak di situ. Jadi makanya itu saya bilang bahwa kesadaran itu diupayakan. Bukan ketika kita sadar tak suruh sadar terus ya, enggak. Tetap ada upaya di situ, karena ketika di zoom in itu pasti ada grafik gini nih. Walaupun kelihatan steady, tapi ada grafik kecil tuh. Nah, bagaimana kita memperkecil jarak ini, yang awalnya sadar, tidak kan gitu. Itu diperhimpit gitu. Nah, itu ya latihan terus mengamatin. Jadi karena saya memahami mungkin ya ketika ada orang yang seperti itu, saya langsung momen, saya dulu juga seperti itu gitu.
Dulu saya juga seperti itu. Jadi bukan menghujat, akhirnya memaklumin bertumbuh kembangnya. Iya, iya, iya. Jadi sumber penderitaan selama ini karena kita tidak memiliki skill untuk mengamati pikiran dan perasaan. Nah, itu. Kita larut di situ. Iya, gitu. Bahkan kita merasa kita yang sebenarnya adalah itu gitu. Iya. Sorry ya. Iya gitu. Itu yang menarik. Makanya beberapa sahabat-sahabat apa tuh namanya praktisi kesadaran yang selama ini kita dengar gitu ya. Salah satu tekniknya adalah ya untuk menghentikan biar kita nggak dikendalikan oleh pikiran itu ya salah satu caranya dengan hadir di sini saat ini gitu kan ya. Karena dengan di situ ya yang muncul ya keberadaan ini gitu. Iya benar. Pikiran, waktu itu semuanya ilusi gitu. Iya gitu. Oke. Sip, Jadi sip, sip. waktu itu kan ilusi. Jadi masa lampau misalnya 1 detik tadi gitu, udah hilang. 1 detik ke depan belum tentu. Iya. Jadi kan kesempatannya itu adalah itu saat ini dan detik ini itu adalah anugerah yang luar biasa. Maka jadikanlah saat ini detik ini dengan semaksimal mungkin. Saya memahami itu seperti kata siapa ya? Kalau nggak salah Sayyidina Ali, kalau nggak salah kamu bilang gitu. Ketika kamu ingin melihat masa lalu seseorang, lihatlah dia saat ini. Tapi kalau kamu ingin melihat masa depan seseorang, lihatlah apa yang dia lakukan saat ini. Karena itu adalah runtutan puzzle sebetulnya. Oke. Jadi kalau misalnya dulu itu kan istilahnya gini, siapa yang menanam dia akan memetiknya. Hampir sama seperti itu pemahaman itu tuh. Jadi makanya boro-boro kita mau memikirkan atau mengklaim bahwa masa depan kita akan cerah ketika kita tidak melakukan apapun di saat ini. Oke. Kan gitu. Makanya saya juga bilang gitu. Istilahnya gini, ketika seseorang menghujat saya, apakah saya menjadi jelek ketika saya tidak melakukan itu? Ketika seseorang mengagung-agungkan saya, memuji saya, apa artinya kalau saya tidak melakukan hal bijak gitu? Kan nggak ada artinya, Mas. Iya. Artinya bahwa saya sering bilang ke teman-teman, yang paling mengenali dirimu dan yang paling setia dalam hidup ini itu adalah dirimu. Nggak ada lagi. Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Makanya dijelaskan bahwa jadikanlah diri sebagai sahabat terbaik. Ya makanya itu tujuan bermeditasi itu sebetulnya adalah mengenal diri. Bukan melampau, saya pergi ke negeri ini, saya pergi ke ini, saya ngelihat dimensi ini. Itu menurut saya itu ya, bukan salah ya, harusnya terus berlanjut lah gitu, jangan berhenti di situ. Kita ini selama ini kalau ditanya orang siapa yang paling berjasa di dalam kehidupanmu itu gitu ya, pasti bilangnya yang orang tua lah, yang guru ini. Kita lupa sama diri kita sendiri ini gitu. Self love kita lupa mencintai gitu. diri kita sendiri gitu ya Mas Ori ya. Jadi makanya saya sering bilang ke teman-teman tuh gini, jujur itu tidak bisa diajarkan. Jujur itu adalah buah daripada dia mengenali dirinya sendiri. Ketika seseorang itu jujur terhadap dirinya, maka citra ekspresi yang dia pancarkan itu adalah sesuai dengan apa yang dia tanamkan atau apa yang dia lakukan terhadap diri. Sama dengan cinta. Sebelum orang itu bisa mencintai orang lain, pasti dia akan mencintai dirinya sendiri. Karena ketika dia mencintai dirinya, maka dia akan paham bahwa seseorang itu adalah bagian dari dirinya. Jadi sudah tidak ada lagi mana yang diberi, mana yang memberi. Makanya saya sering bilang bahwa ikhlas itu akan kehilangan makna ketika seseorang itu sudah memahami bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh. Bagaimana kita mengungkapkan ikhlas kalau yang saya beri adalah bagian dari diri saya? Nah, kan siapa yang memberi, siapa yang diberi udah gak ada itu, Mas. Iya Mas ya. Waduh. Jadi makanya ketika itu masih diucap, itu belum ikhlas kan gitu. Nah, oke. Nah ini Mas Ori ini kan orang mandang Mas Ori, orang mandang Kang Abu dan teman-teman yang lain itu kan kayak enak banget dipandang gitu kan ya, kelihatan energinya oke, vibrasinya oke gitu kan. Apa sih Mas tipsnya gitu ya buat teman-teman gitu biar bisa naikin level energinya, naikin level vibrasinya gitu sehingga semua orang yang bersama kita itu menjadi terasa nyaman gitu ya. Mandang kita itu juga enak banget gitu, nggak nyebelin gitu. Gimana tuh Mas? Jadi kan posisinya gini nih Mas, saya pernah bilang itu bahwa di diri kita itu tidak hanya jasad fisik ini. Di luar diri kita itu ada yang disebut dengan spektrum. Nah spektrum ini adalah memancarkan psikis-psikis dalam tubuh kita. Ketika kita damai, tenang, maka spektrum itu akan memancar tuh. Itu yang disebut dengan aura atau medan biofil.
Dan itu saya bilang bahwa hal yang paling jujur terhadap diri kita yang bisa ditangkap oleh seseorang itu bukan gerak-gerik tubuh atau mimik wajah atau kata-kata. Iya. Tapi hal yang paling jujur terhadap diri kita itu adalah medan biofil itu nggak bisa bohong. Oke. Misalnya kita lagi ada masalah nih, gundah nih di dalam diri ya. Iya. Kita pura-pura bahagia. Itu biofil nggak akan bisa bohong. Itu pasti akan terpancar. Nah, makanya itu kan saya bilang bahwa vibrasimu itu, dirimu itu sangat berpengaruh terhadap alam. Makanya saya sering bilang bahwa manusia dan setiap individu manusia itu adalah pusat jaring-jaring dari alam semesta. Setiap individu manusia. Apapun yang kamu lakukan, apapun gerakanmu yang kamu lakukan, itu akan mempengaruhi. Itu efek butterfly effect kalau nggak salah orang bilang. Jadi makanya kan jelas bahwa ketika kamu merubah dirimu, itu sama dengan merubah alam semesta. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana tipsnya, latih diri gitu. Jadi diri itu tidak hanya fisik ya, tapi juga kesadaran pun tanpa fisik yang kuat itu juga percuma. Makanya dalam pandangan saya itu saya sering bilang ke teman-teman, untuk memahami suatu kesadaran atau pemahaman itu butuh energi besar. Tidak hanya butuh energi besar juga, tapi fisik yang kuat. Makanya saya bilang bahwa pemahaman itu melayang. Tidak ada satupun orang yang mengklaim bahwa ini pemahaman saya, nggak mungkin, impossible. Karena tidak ada satupun yang berhak memiliki itu. Jadi pemahaman itu hanya akan datang kepada orang yang siap. Itu bukan pemahaman saya. Jadi kan misalnya gini nih Mas, ada yang disebut dengan alam ide ya. Alam ide itu hanya bisa ditangkap dengan perangkat yang sudah siap di dalam diri kita. Nah, saya sering bilang itu bahwa di ubun-ubun kita itu ada yang disebut dengan God spot. God spot itu adalah reservoir untuk menangkap sinyal-sinyal ilahiyah atau energi dari ilahiyah. Nah, ketika itu ditangkap, di God spot, maka seluruh tubuh ini dengan perangkat perangkat halusnya, atau yang saya bilang psikolobus, atau orang dulu mungkin punya cakra gitu ya, itu dia akan memberikan satu pemahaman untuk disuarakan. Apakah suara itu pemahaman? Tidak. Makanya saya sering bilang bahwa apapun kata orang-orang gitu, perkataan orang-orang sebagus apapun, itu bukan suatu pemahaman. Itu hanya petunjuk pemahaman. Pemahaman itu hanya akan kamu rasakan ketika kamu mengalaminya. Jadi kata-kata itu hanya petunjuk arah aja. Jadi kalau kamu hanya mendengarkan tanpa mengalami, itu sebetulnya hanya pengetahuan, bukan ilmu. Ilmu itu adalah berbasis pengalaman, subjektif. Nah, makanya saya sering bilang ke teman-teman, Bu, ketika kamu berlatih meditasi, latih juga tubuh fisikmu. Kalau kamu tidak melatih tubuh fisik, percuma. Karena kamu tidak akan mampu untuk menjadikan pemahaman itu sebagai implementasi ranah polar. Cuman ngoceh aja, percuma. Jadi dalam ranah sekarang itu saya sering bilang bahwa udah banyak orang yang mengambil peran sebagai biospiritual. Yang dibutuhkan orang sekarang itu adalah representatif dari orang-orang yang tercerahkan. Bagaimana perilakunya, bagaimana gerak-geriknya, bagaimana cara dia memperlakukan orang. Kalau cuman memperlakukan orang itu harus seperti ini, kamu harus bijak seperti ini, udah banyak. Tapi yang mengimplementasikan itu sebagai sebentuk embodied body gitu, sampai ke belief sistemnya, itu jarang. Maka kita butuh sosok orang-orang seperti itu. Maka tanggung jawab teman-teman itu adalah mencontohkan itu. Karena bagi saya tidak ada satupun orang yang mampu merubah orang lain, impossible.